halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Bung, Rocky kelihatannya Bahlil nih mulai ketagihan ini karena sukses dia, menggiring Muhammadiyah dan NU untuk menerima konsesi itu dan, katanya dia seperti dia janjinya kepada Muhammadiyah dia akan diberikan, wilayah izin usaha pertambangan khusus yang terbaik di luar KPC. Kan kemarin kalau NU diberi di KPC. Ini Muhammadiyah mau dicarikan yang tempat yang terbaik juga, tapi belum dia sebutkan namanya dan dia sudah lapor pada Pak Jokowi. Tapi yang saya agak terkejut ketika dia katanya pernah berjumpa dengan Pak Pak Presiden terpilih Pak Prabowo, katanya daripada dia Pak Prabowo itu mengusulkan kalau bisa ormas non keagamaan juga diberi daripada dikasih ke orang-orang yang nggak jelas. Katanya begitu ucapannya Bahlil. Ya tentu Bahlil mengincar jabatan di situ karena itu Hmm, mulai ada proposal ke kabinet Prabowo kan. mm-mm. Tapi tetap memang berhasil Bahlil, mereka yang berbeda tahlil dipersatukan oleh Bahlil itu apa? Ya, ya. Berbeda kunut dan Poinnya. tahlil. Ya, ya, ya. Iya, Iya betul, jadi betul. Menarik tetap itu, Bro. Sebentar, bentar, menarik tuh. Apa yang berbeda kunut dan tahlil disatukan oleh Bahlil. Rimanya enak itu. memang keahlian Bahlil ada di situ tuh, memperlihatkan kelucuan tetapi di dalamnya ada motif itu. Tapi oke, itu watak seseorang tuh. Jadi kita mulai lihat bagaimana ini soal tambang ini akhirnya meluas menjadi isu yang diperebutkan orang tuh. Kan begitu NU dan Muhammadiyah itu menerima, jadi yang lain langsung bikin tuntutan supaya tidak diskriminatif kan. Ya. Tetapi soalnya tetap apakah kemampuan dari ormas-ormas ini untuk mengelola sesuatu yang sifatnya bisnis oriented itu akan memperkuat kemampuan mereka untuk melayani masyarakat. Atau sebaliknya, pelayanan masyarakat yang adalah fungsi ormas berhenti karena akan sibuk untuk cari uang. Kan itu aja sebetulnya problem kita tuh. Apalagi kalau Bahlil perluas itu, maka timbul huru hara baru dalam tanda petik. Semua akan berebut di situ. Apalagi kalau Pak Prabowo yang usulkan, ya itu pasti dianggap oke, Prabowo memastikan bahwa makan siang gratis itu sudah jalan, lalu bagian-bagian dari masyarakat yang kurang mampu diberi hak untuk mengelola tambang. Ini soal pertambangan kita berubah lagi kan. Jadi kemampuan kita untuk mengefisienkan pertambangan itu bisa berantakan karena pasti di awal ada inefisiensi. Tetap aja ini soal tambang, ini soal hardware-nya iya, tetapi software-nya apa loh? Kemampuan manajerial untuk menghasilkan nilai tambah di situ. Jadi kelihatannya itu isunya tuh. Mungkin yang lebih masuk akal buat Prabowo adalah udah dibuka aja semua tuh. Yang paling biasanya yang paling punya aturan main yang tertib adalah koperasi-koperasi yang dibentuk. Kan dulu ada koperasi Inkopol apa, koperasi Keluarga kepolisian, Inkopat, koperasi ya Inkopau soalnya. Inkopat segala macam itu Ya. tuh, yang memang udah punya tradisi untuk mengelola sesuatu tuh. Dan ini kan isinya purnawirawan, ya mungkin itu lebih 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 berguna juga secara bisnis atau manajemen. Tetapi sekali lagi ini isu politik gitu. Untuk membackup satu kekuasaan, maka sistem menyogok bisnis ini hal yang biasa tuh. Jadi kelihatannya lebih tinggi nada politisnya daripada nada bisnisnya. Mhm. Oke, tapi banyak yang kemudian bertanya-tanya, itu menanyakan kepada saya juga, menanyakan, sebenarnya sikapnya Rocky Gerung bagaimana? Apakah benar kalau gitu Rocky Gerung lebih suka kalau, tambang-tambang itu dikelola oleh, oligarki yang seperti selama ini, jadi organisasi keagamaan nggak boleh, menambang gitu Bung Rocky, gimana harusnya itu? Itu namanya upaya untuk menjebak logika kan. Hmm, Sebetulnya poin kita adalah nggak ada soal. Apapun soal lingkungan, tentu kita butuh sumber daya mineral, sumber daya alami, natural. Tetapi kan batasnya adalah apa yang dulu disebut oleh John Locke sebagai provisio itu. Jadi Lockean proviso itu artinya yang Anda tambang itu atau yang Anda ambil dari alam harus memungkinkan alam memulihkan dirinya sendiri supaya bisa ditambang dengan cara dan kualitas yang sama oleh orang lain. Kan itu hmm, prinsip itu kan. Yang kemudian tumbuh jadi AMDAL tuh. Tapi filosofinya jelas tuh. Silahkan ambil, tetapi bukan Anda aja yang berhak ambil ya. Orang lain juga berhak ambil. hmm, Kalau begitu etikanya yang Anda ambil juga harus Anda tinggalkan supaya orang lain bisa ambil sebanyak Anda. Itu artinya yang Anda ambil jangan Anda rusak supaya yang orang lain ambil itu juga bukan rusak kan. Jadi logika berpikir itu yang sebetulnya dari awal saya dan FNN dan teman-teman environmental ethics ini mempromosikan
AMDAL yang betul-betul sempurna. Nah, kalau misalnya dikasih pada oligarki, udah pasti AMDALnya berantakan kan. Nah, prinsip yang sama kalau dikasih pada lembaga-lembaga ini, di mana AMDALnya tuh, kan orang akan berebut profit lebih dahulu kan. Nah, kita nggak, atau saya tidak percaya bahwa lembaga-lembaga non lembaga-lembaga masyarakat ini punya pengetahuan lengkap tentang soal AMDAL ini, apalagi pengetahuan filosofi tentang etika lingkungan. Kenapa? Karena mereka ini kaget ada uang uang tiba-tiba di depan mata. Jadi dia nggak ngerti bahwa uang yang ada di depan mata itu harusnya diperoleh dengan skrutinisasi, dengan filter yang berlapis-lapis. Nah, kalau udah diobrol sama Bahlil itu artinya udah lewatin aja AMDAL. Yang penting lu dapat duit, tapi lu jangan ganggu-ganggu presiden gue. Itu kira-kira begitu maksudnya Bahlil, atau maksud sang presiden Pak Jokowi mungkin, atau bahkan kalau Pak Prabowo punya ide yang sama, ya orang akan curigai dengan cara yang sama juga. Ya, apalagi juga Bahlil yang menyatakan dia menyadari bahwa ormas-ormas keagamaan ini tidak punya keahlian lah dalam mengelola itu, dan nanti katanya dia akan carikan partnernya dari pengusaha yang punya keahlian. Jadi ini kalau ini udah malah makin curiga lagi kita, ini motifnya ya cuman untuk justifikasi dong kalau gitu ormas-ormas itu, karena sesungguhnya nanti yang tambangnya itu akan dikasih lagi ke pihak-pihak lain yang selama ini memang bermain di tambang itu gitu. Memang itu maksudnya kan, akhirnya motifnya terbaca di situ tuh. Apa akibatnya? Akibatnya semua ormas harus diperlakukan sama. Maka filter etis, filter AMDAL, filter skala ekonomi diabaikan kan. Kan bagaimana mungkin ketika dibuka pada golongan keagamaan, ya golongan yang non keagamaan juga berhak, apa Ya. urusannya? Emangnya warga negara cuma yang berorganisasi keagamaan tuh. Ada Hmm. warga negara yang tidak memakai agama sebagai basisnya, tapi memakai kepentingan-kepentingan sosial yang lain. Hmm. Itu berarti nanti ada semacam perkumpulan panti asuhan Asia Pasifik, atau perkumpulan anti penyandang disabilitas itu. Hmm. Mereka juga berhak kan. Jadi kelihatannya favoritisme ini hanya dipakai sementara oleh istana untuk membujuk mereka yang potensial mempersoalkan Jokowi, yaitu Muhammadiyah dan NU kan. Dasarnya itu. Jadi sekali lagi di belakang rencana ini itu ada rencana yang lebih sublim, yaitu upaya untuk membeli legitimasi. Jadi gampangnya itu aja. Ya, ya. Nah, ini menarik ya pernyataan Anda, dan perlu diuji lagi karena di luar NU dan Muhammadiyah ini yang sudah menyatakan ormas Islam itu adalah Persis, ya, Persatuan Islam yang pusatnya di Bandung ini juga dia mengajukan itu. Apakah ini nanti dia akan juga diperlakukan sama dengan Muhammadiyah dan NU, atau dibedakan? Ini jadi menarik juga, dan kalau nanti Persis sudah dapat pasti akan ada ormas lain lagi, apakah yang lain itu juga akan mengajukan kan begitu? Ya pasti kan, ini artinya insentif untuk ormas-ormas keagamaan bangkit lagi. Dan Ya. setiap hari itu di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu ada pendaftaran ormas baru tuh yang basisnya Hmm. adalah agama kan. Kan itu begitu dan nggak boleh dihalangi dong. Jadi poin kita itu begitu sesuatu diumpankan dengan motif yang sebetulnya tidak dihitung ekonomisnya itu, maka semua orang akan lakukan. Jadi bayangkan misalnya kalau ada ormas yang ya mungkin dibentuk 2 hari lalu diajukan permintaan itu, siapa yang mau tolak? Nggak bisa dia tolak kan. Hmm. Apa dasarnya nolaknya? Kalian baru 2 hari yang lalu tuh nggak punya kapasitas. Lo yang udah 100 tahun juga nggak punya kapasitas kok. Karena itu disediakan kapasitas manajemen bisnisnya oleh Bahlil. Jadi Bahlil akan jadi supplier konsultan di ormas-ormas ini kan. Nah, Ya. itu kacaunya di situ tuh. Dan ini akan jadi skandal baru nih, karena setiap ormas akhirnya membentuk organisasi bisnisnya tuh. Dari akibatnya apa? Ya masyarakatnya di level sosialnya itu tidak lagi punya pengertian tentang fungsi dari ormas. Jadi Bahlil mengumpankan sesuatu yang akan dimakan oleh semua jenis kepentingan. Ya, dan ini sebenarnya Bung Rocky ya, pemberian konsesi kepada para ormas-ormas ini sebenarnya bukan hal yang baru, dan itu dulu pernah terjadi juga bahkan di masa Orde Baru. Kalau dulu HPH, ya Bung Rocky, dan dulu kan kita tahu banyak HPH itu diberikan pada para jenderal-jenderal tertentu dan sebagainya, dan Ya. kemudian realitasnya yang sering kita kenal sebagai Alibaba, gitu, bahwa sebenarnya jenderal-jenderalnya cuma dapat konsesinya, tapi kemudian mengerjakan ya para cukong-cukong itu, dan realitasnya sekarang terjadi, kita tahu bahwa pemegang HPH, penghutan itu semua itu adalah Taipan begitu. Dan ini dulunya kalau kita terunut konsesinya pasti bukan kepada mereka. Itu intinya, itu yang akan terjadi. Akan banyak asosiasi dibuat atas dasar CSR untuk nampung keuntungan dari
bisnis ekstraktif ini, akan banyak konsultan yang tiba-tiba dapat sertifikat untuk melakukan AMDAL. Padahal sebetulnya dari awal soal bisnis ini bukan keahlian dari masyarakat sipil tuh. Jadi dari awal memang konsepnya yang melanggar prinsip. Itu prinsip bisnis itu bukan prinsip masyarakat sipil. Jadi yang kita kritik pertama, fungsi masyarakat sipil adalah menuntun moral negeri ini, bukan berbisnis tuh. Nah, kalau mereka berbisnis, masuk mereka dalam jebakan kapitalistis. Emangnya ujung dari pemberian itu kemana tuh, hasil atau hilirisasi dari batu bara, nikel, segala macam yang bakal dikelola oleh ormas ini? Yang nyampainya ke sistem pasar juga, kan itu dasarnya kan. Dan itu kemudian tumbuh semacam kalkulasi, Bu. Apakah misalnya Muhammadiyah masih pakai prinsip Pak Ahmad Dahlan, jangan cari apa namanya, hidup Muhammadiyah, jangan cari hidup aja. jangan cari hidup dari Muhammadiyah. Ini kan cari hidup akhirnya kan. Jadi sebetulnya Muhammadiyahnya itu yang akhirnya cari hidup melalui apa? Ya melalui subsidi negara. Begitu subsidi negara atau fasilitas negara diberikan, maka dia akan punya relasi moral yang tidak lagi absolut dengan negara tuh. Jadi tetap akan dianggap ya, kalian ngeritik-ngeritik gue nih ya, tambangnya kami stop ya. Jadi filosofi dari Muhammadiyah sebagai penjaga jarak moral itu, demikian juga NU atau yang lain, itu hilang. Kan ini soalnya adalah perut itu akan mengendalikan hati, itu dasarnya. Ya apalagi kalau kita kemarin lihat, ini kan Muhammadiyah lebih terbuka dari NU ya, udah jelas di strukturnya, jelas siapa yang menjadi penanggung jawab dan sebagainya. Ya kita tidak melihat ada bahwa mereka dengan segala hormat pada mereka tidak ada yang latar belakangnya tambang seperti Pak Muhadjir misalnya begitu ya. Pak Muhadjir sekarang Menko kan latar belakangnya bukan pengusaha tambang, dia jadi penanggung jawabnya. Ya ini kok jadi tidak sesuai dengan basis argumen semula bahwa mereka akan diserahkan pada ahli-ahlinya, dan waktu itu juga mereka punya argumen kan Muhammadiyah punya banyak kampus yang punya fakultas pertambangan gitu. Iya, ini juga kalau kita usut itu nanti mereka akan bilang ya itu artinya kalau yang mesti melakukan manajemen ini orang yang ahli tambang, kalau begitu ya oligarki yang berhak kan. Jadi mereka putar argumennya soalnya kita perlu oligarki, bukan, prinsipnya sama aja kan. Oligarki juga itu melanggar, banyak oligarki yang melanggar hak atas lingkungan kan. Nah, mereka sebetulnya sudah dibekali dengan peraturan perundang-undangan, di dalamnya ada ahli-ahli tapi mereka langgar, nyogok kiri kanan kan. Kenapa? Kan ada perintah kekuasaan untuk nyetor hasilnya itu pada politik. Dan demikian juga ormas kan. Jadi prinsipnya sama. Yang dilakukan ormas lebih buruk lagi. Ormas akhirnya menyerahkan soal-soal teknis itu pada oligarki kan. Itu dasarnya tuh. Jadi kalau kita kasih kritik, bukan kita ingin mengembalikan tambang ini pada oligarki, bukan. Kita tahu bahwa pertambangan ini motif politiknya tinggi sekali itu. Bisnisnya ada, tapi juga pajak-pajak atau setoran pada politisi kan banyak sekali. Itu yang kita mau perbaiki sebetulnya. Melalui apa? Ya sistem AMDAL-nya tuh. Tapi AMDAL kan sekarang fungsi pemerintah tuh. Pemerintah yang nentuin AMDAL-nya tuh. Padahal itu adalah masyarakat sipil. Jadi bayangkan misalnya ada, kalau kita pulihkan tuh cara berpikir ekologis. Muhammadiyah dan NU atau kelompok keagamaan lain tuh punya hak untuk meneliti proposal-proposal bisnis ini. Bagaimana mungkin AMDAL itu tidak ditanyakan pada kelompok Muhammadiyah, pada kelompok NU yang pasti terdampak dengan bisnis ini. Tetapi bagaimana mungkin juga mereka akan mencegah itu karena mereka justru yang minta untuk dapat bisnis itu kan. Jadi ini soal yang kontrolnya makin lama makin rendah. Mereka yang dapat bisnis nggak mungkin mengiyakan bisnis itu diberikan secara AMDAL. Itu dasarnya itu. Padahal fungsi masyarakat sipil justru adalah mencegah eksploitasi berlebihan. Nah, mereka sendiri dapat rezeki dengan mengeksploitasi. Jadi kontrol moralnya memang dihilangkan dulu, baru mereka bisa berbisnis. Ya. Dan sebenarnya memang ini semua dampak dari liberalisasi ya, Bung Rocky ya, terutama di seluruh sektor, termasuk sektor pertambangan. Ya. Jadi liberalisasi itu mestinya kalau ada liberalisasi maka AMDAL-nya makin ketat. Kan prinsipnya semakin sesuatu itu dimungkinkan maka semakin harus dicegah. Itu intinya kan. Nah, itu hukumnya itu tuh. Setelah pencegahan maksimal berhasil, artinya filternya udah panjang, oke, go ahead itu kan. Silahkan lakukan eksploitasi kan AMDAL-nya udah beres. Ini terbalik. AMDAL-nya itu disembunyikan tuh. Mestinya kan pemerintah bilang ini ada bisnis-bisnis yang sifatnya merusak lingkungan. Oleh karena itu kami minta Muhammadiyah menjadi penentu AMDAL secara etis, secara teknis ada geologis, ahli lingkungan.
Tetapi kalau Muhammadiyah dapat rezeki itu, maka fungsi etis dia untuk jadi penentu AMDAL itu kan hilang kan. Jadi Muhammadiyah mestinya jadi konsultan AMDAL, bukan Muhammadiyah yang berbisnis, bukan NU yang berbisnis. Logikanya begitu sebetulnya kalau Ya, mau pakai ya. otak. Ya, ya. Kan kita ini harusnya kembali lagi ke konstitusi, bagaimana bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dan kita selalu mengingat bahwa kemudian di Indonesia kan sebenarnya ada 3 sokok guru perekonomian kita ya, selain pemerintah dalam hal ini BUMN, kemudian ada memang dunia usaha, ada juga koperasi. Itu kan kadang-kadang kita lupakan. Tetapi lagi-lagi koperasi seperti yang ada sekarang ini pun juga bukan tuh koperasi seperti yang dibayangkan para orang seperti Bung Hatta dulu gitu. Ya itu intinya koperasi sekarang itu penerima CSR tuh kita sebetulnya ingin koperasi itu bagian dari kemandirian ekonomi kita. Apalagi di dalam situasi sekarang, bayangkan misalnya kalau ada tambang yang dekat pemukiman, lalu apalagi dekat laut atau segala macam, lalu mangrove-nya digusur itu, kan banyak riset yang menunjukkan bahwa misalnya ini ada upaya untuk menambang di dekat mangrove misalnya itu batu bara atau apa itu 16 hektar tambang itu setara dengan 264 tahun untuk memulihkan kembali lingkungan. Kan bayangin coba kan mestinya fungsi itu adalah fungsi dari masyarakat sipil untuk mengatakan kalian nambang oke, tetapi kalian tahu nggak itu mangrove itu cadangan karbonnya itu disimpannya di tanah bukan di daun. Artinya menggali tanah itu membongkar cadangan karbon. Begitu karbon lepas ke udara itu udah efek rumah kaca terjadi. Siapa yang melakukan itu? Ya ahli-ahli teknis. Tetapi sifat moral dari penelitian dampak lingkungan ini itu harus di backup oleh Muhammadiyah dan NU. Tapi kalau di daerah itu memang daerah yang disediakan oleh Bahlil untuk Muhammadiyah, ya pasti Muhammadiyah akan bilang ya jalan aja, bongkar aja tanah itu, biarkan karbon itu tiba di udara lalu merusak lapisan ozon kita. Kan itu intinya begitu. Kita mau terangkan itu secara radikal, memberi contoh-contoh yang tajam supaya orang ingat lagi bahwa fungsi masyarakat sipil adalah mengontrol bisnis, bukan berbisnis. Ya, ya. Oke, ini sebenarnya yang mengkritik bukan hanya dari eksternal ya, Bung Rocky. Kalangan internal sendiri itu reaksinya juga luar biasa besar. Dan saya Oh membaca, ya, itu banyak. ya, saya membaca di media sosial itu ada seorang dokter gitu, yang mengaku bahwa dia selama ini bertahun-tahun dia mengabdikan diri di amal usaha Muhammadiyah, maksudnya di rumah sakit Muhammadiyah, dan dia tidak pernah dibayar. Dan setelah dia tidak pernah mengambil bayaran lah, maksudnya begitu, bukan tidak dibayar ya. Dan setelah peristiwa ini dia menyatakan dia akan berhenti untuk mengabdikan diri lagi ke amal usaha Muhammadiyah itu. Ini kan benar-benar betapa mereka menghadapi situasi yang frustasi dengan keputusan yang diambil oleh PP Muhammadiyah. Walaupun saya kemarin menyimak pernyataan dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Pak Haidar Nasir yang menyatakan bahwa ya Muhammadiyah dia semacam minta diberi kesempatan dan menyatakan kalau nanti di tengah jalan ternyata memang dampaknya lebih mudorotnya lebih banyak daripada manfaatnya, ya tidak tertutup kemungkinan Muhammadiyah mengembalikan gitu. Konsesi itu Ya, gitu. ya itu tidak tertutup kemungkinan, tapi mungkin yang terbuka itu 0,0% karena Hmm. sudah diinfus oleh diinfus oleh uang, diinfus oleh materi kan. Dan betul tadi bahwa banyak aktivis Muhammadiyah bahkan itu yang merobek kartu tanda Muhammadiyahnya tuh karena menganggap ini Muhammadiyah udah melenceng. Anak-anak muda ini banyak betul tuh yang bahkan diuber-uber oleh organisasinya sendiri. Kenapa lakukan tindakan semacam itu? Kan kita lihat bagaimana justru generasi muda ini baik di NU, ada PMII, ada Muhammadiyah yang merasa bahwa ini keputusan pusat itu semacam kesempatan untuk memperkaya diri sendiri itu, dan Ya. bagi mereka mungkin mereka bisa ucapkan dan itu mereka lakukan protes. Jadi banyak anak-anak muda justru yang menolak izin tambang yang diserahkan pada Muhammadiyah dan diiakan oleh Muhammadiyah, demikian juga di kalangan NU. Ya. Jadi bukan utuh Muhammadiyah karena banyak faksi-faksi dalam Muhammadiyah masih kritis, bahkan di kalangan senior. Tentu orang semacam Pak Musra Abu Qaudas itu nggak mungkin dia menerima itu karena dia adalah orang yang terus-menerus mempersoalkan ekses lingkungan dari ekstraktif industri di Jawa Timur tuh. Ya, ya, ya. Saya ingat sekali waktu itu kita sempat ketemu dengan Pak Busro di Jogja dan kemudian beliau buru-buru berangkat gitu karena apa? Karena akan mendampingi para warga yang terkena dampak tambang emas kalau tidak salah yang di Jawa Timur ya. Iya Seingat di saya seperti itu. ya Banyuwangi itu ya. Ya, Banyuwangi, Tumpang Pitu atau apa yang namanya? Lupa saya persisnya. Yes. Ya. Jadi kita mulai lihat
pasti ada keresahan di internal Muhammadiyah. Tetapi kemudian yang resah itu kan sebetulnya yang harus dipublikasikan kan. Jadi mestinya mereka yang beroposisi, yang mengatakan tidak, mestinya mereka yang diberi kesempatan untuk diwawancara oleh pers itu kan. Ya. Jadi kata tidak atau jangan atau berlebihan mestinya datang dari mereka yang dari awal menginginkan Muhammadiyah atau NU itu tumbuh sebagai ormas yang melindungi hak-hak rakyat tuh. Dan melindungi hak rakyat artinya melindungi alam tuh. Jadi sekali lagi bukan kita anti ekstraksi industri, tetapi pertama ekstraksi itu mesti dihambat sebisa-bisanya, dan kalau dia lolos maka lolosnya itu betul-betul diskrutinisasi oleh AMDAL yang bagus tuh. Tetapi seandainya pun dia lolos, maka mesti ada yang mengontrol. Siapa yang akan kontrol? Ya di luar negeri itu anak-anak muda Eropa itu tukang kontrol setiap hari itu. Kalau ada misalnya Indonesia promosikan, kami punya kopi yang enak di Pulau A, lalu anak muda Eropa bilang oke, Pulau A mari kita lihat tuh. Pulau A oke, bagus kopinya, tetapi bukankah 2 bulan lalu itu masih hutan? Kenapa sekarang jadi kebun kopi tuh? Di dalam koordinat sekian-sekian, maka mulai ada kampanye untuk memboikot produk Indonesia tuh. Karena bagus sistem organisasi. Kan kita berharap juga Muhammadiyah dan NU punya sistem yang sama itu. Untuk mengevaluasi atau bahkan berupaya untuk bikin kampanye membatalkan semua proyek ekstraktif yang di dalamnya ada perusakan lingkungan. Tetapi sekali lagi, begitu dia dikasih izin untuk merusak lingkungan, dalam tanda petik, dia akan bilang, itu kan bisnis. Tapi dia sendiri nggak mungkin mengedit dirinya sendiri kan. Bagaimana mungkin NU dan Muhammadiyah mengamdal dirinya sendiri? Itu soalnya di situ. Yes, oke. Baik, terima kasih, Bung Rocky ya. Kita nolkan semua kezaliman. Sih.